Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali pada video kali ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai praktikum kalor jenis bahan makanan. Tentunya praktikum didampingi oleh dosen pengampu mata kuliah praktikum IPA terpadu, yaitu Ibu Yeni Widiawati MPD. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menentukan kalor jenis bahan suatu sampel makanan dari sayuran dan buah-buahan. Dasar teorinya yaitu sebagai berikut. Kalor merupakan energi panas yang dapat berpindah dari suatu benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah ketika kedua benda tersebut terjadi percampuran atau saling bersentuhan. Kalor dapat berpindah dikarenakan adanya perbedaan suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Adanya perpindahan kalor di dalam suatu sistem serta perubahan suhu yang terjadi dapat diketahui nilai kalor yang dihasilkan menggunakan alat kalorimeter. Kapasitas kalor suatu sampel didefinisikan sebagai sejumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Rumusnya adalah C sama dengan Q per delta T. Kalor jenis merupakan kapasitas kalor per massa benda. Kalor jenis suatu benda adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu tiap satuan massa benda tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Rumusnya yaitu C kecil sama dengan Q dibagi M kali delta T. Pada saat proses pertukaran kalor dalam satu sistem, maka berlaku asas Black. Asas Black menyatakan bahwa jika terdapat dua benda yang telah dicampur dengan keadaan suhu yang berbeda, maka benda yang suhunya lebih tinggi akan memberikan kalor kepada benda yang suhunya lebih rendah, sehingga suhu akhir keduanya berakhir sama. Berdasarkan pernyataan asas Black tersebut, didapat nilai jumlah kalor yang diserap oleh suatu benda yang suhunya lebih rendah akan sama dengan jumlah kalor yang akan dilepaskan oleh benda yang bersuhu lebih tinggi. Artinya, Q lepas sama dengan Q serap atau Q terima. Salah satu teknik untuk mengukur kalor jenis bahan melibatkan perpindahan kalor dalam suatu sistem tertutup disebut dengan teknik kalorimetri. Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Terjadi proses pelepasan dan penerimaan kalor dalam sistem. Berikut adalah persamaan asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Massa benda 1 dikali dengan kalor jenis 1 dikali dengan perubahan suhu sama dengan massa benda yang kedua dikali kalor jenis yang kedua dikali dengan perubahan suhu. Atau dapat juga massa air dikalikan dengan kalor jenis air dikalikan dengan perubahan suhunya, yaitu T air kurang T akhir atau T akhir dari pencampuran keduanya sama dengan massa dari kalor jenis yang akan dicari, kemudian dikali dengan kalor jenis yang akan dicari, dan dikalikan dengan perubahan suhu, yaitu T akhir dikurangin dengan T dari benda yang akan dicari, misalnya labu ataupun benda yang lain. Kemudian rumus akhirnya yaitu kalor jenis yang akan dicari atau Cx sama dengan M air kali kalor jenis air dikali perubahan suhu T air kurang T akhir dibagi dengan massa yang akan dicari dikali dengan perubahan suhunya, yaitu T akhir kurangi Tx. Bisa dilihat dari rumus berikut. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu ada pisau, termometer, korek api, kaki tiga dan kawat kasa, mangkuk, tabung ukur, kalorimeter, pembakar bensin, gelas beker, neraca, dan ada pisang dan juga labu putih. Berikut adalah prosedur kerja praktikum. Yang pertama tentunya kita menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, memanaskan air hingga mendidih dan membiarkan air terus dipanaskan. Jadi air itu dipanaskan terus, bisa di atas pembakar bensin ataupun jika ada kompor listrik bisa juga menggunakan kompor listrik.
Jadi air itu tetap panas begitu. Selanjutnya kita menimbang kalorimeter kosong dan mencatat hasilnya. Setelah itu kita memotong sampel buah atau sayur yang akan kita uji atau yang akan kita tentukan kalori jenisnya dengan ukuran yang kita inginkan, misalnya 20 gram. Selanjutnya kita menimbang kalorimeter yang berisi sampel buah atau sayur yang sudah dipotong tadi. Kita timbang. Jadi tadi kalau sebelumnya itu kalorimeter kosong, nah ini kalorimeter yang berisi sampel, begitu. Selanjutnya, kita mengukur suhu sampel buah atau sayur yang sudah dipotong. Jadi ini adalah suhu sampel. Kemudian, memasukkan sampel buah yang sudah dipotong ke dalam kalorimeter. Kemudian, kita memasukkan 50 ml air panas tadi yang telah diukur suhunya ke dalam kalorimeter. Kita tunggu beberapa saat agar sampel dan juga air mendidih tadi tercampur. Kemudian kita akan mengukur suhu akhir dari campuran tersebut. Setelah kita mengukur suhu akhir, kita menimbang massa kalorimeter yang telah berisi campuran. Jadi, ada airnya dan juga ada sampelnya di dalamnya. Kemudian, kita mengulangi percobaan hingga 3 kali pengulangan dengan memvariasikan massa sampel buah dan juga massa airnya. Kemudian, kita juga mengulang percobaan dengan sampel buah atau sayuran yang lain. Berikut adalah data hasil pengamatan yang diperoleh. Setelah memperoleh data, dilakukan analisis data untuk menentukan atau untuk mengetahui kalori jenis bahan sampel yang diuji. Ini adalah analisis data labu putih, sampel labu putih di percobaan ke-1, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Berikut adalah untuk sampel pisang. Hitungannya sebagai berikut. Ada percobaan ke-1, percobaan kedua, dan juga percobaan ketiga. Pembahasannya yaitu sebagai berikut. Praktikum kalori jenis bahan ini dilakukan di Laboratorium Pendidikan IPA Universitas IFET pada tanggal 26 November tahun 2024. Praktikum bertujuan untuk menentukan kalori jenis bahan dari satu sampel berupa buah atau sayur. Sampel yang digunakan yaitu labu putih dan buah pisang. Dilakukan 3 kali percobaan untuk masing-masing sampel dengan memvariasikan massa sampel dan juga massa air. Kalori jenis suatu benda adalah kalori yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu tiap satuan massa benda tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Pada sampel labu putih dilakukan percobaan dengan memvariasikan massa sampel dan juga massa air. Hal ini untuk mengetahui apakah kalori jenis bahan dari sampel labu putih pada ketiga percobaan menghasilkan besar kalori jenis bahan yang sama. Percobaan ke-1 dan 2, massa sampelnya itu sama, yaitu 20 gram, sedangkan massa airnya berbeda, yaitu 50 ml dan ada yang 40 ml. Kemudian untuk percobaan kedua dan ketiga, massa sampelnya berbeda, yaitu 20 gram dan 15 gram, sedangkan massa airnya sama, yaitu 40 ml. Setelah dianalisis menggunakan persamaan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima, diperoleh nilai kalori jenis labu putih sebagai berikut. Pada percobaan ke-1, nilai kalori jenis labu putih yaitu 7,88 Joule per gram derajat Celcius. Nah, pada percobaan kedua, nilai kalori jenis labu putih yaitu 7,98 Joule per gram derajat Celcius. Sedangkan pada percobaan ketiga, nilai kalori jenisnya yaitu 7,93 Joule per gram derajat Celcius. Ketiga percobaan labu putih ini menunjukkan nilai kalori jenis bahan yang selisihnya hanya sedikit, yaitu hanya 0,01 sampai 0,1. Jadi, rata-rata nilai kalori jenis labu putih yaitu 7,93
Joule per gram derajat Celcius. Pada sampel buah pisang dilakukan percobaan dengan memvariasikan massa sampel dan juga airnya sama seperti lebih tadi. Hal ini untuk mengetahui apakah kalori jenis bahan dari sampel buah pisang pada ketiga percobaan menghasilkan besar kalori jenis bahan yang sama. Percobaan ke-1 dan 2, massa sampelnya sama yaitu 20 gram, sedangkan massa airnya berbeda, yaitu 50 ml dan juga 40 ml. Kemudian untuk percobaan kedua dan ketiga, massa sampelnya yang berbeda yaitu 20 gram dan 15 gram, sedangkan massa airnya sama yaitu 40 ml. Setelah dianalisis menggunakan persamaan asas Black yaitu kilopas dan geterma, diperoleh nilai kalori jenis buah pisang yaitu sebagai berikut. Pada percobaan ke-1, nilai kalori jenis buah pisangnya 11,02. Nah, pada percobaan kedua, nilai kalori jenisnya 7,64, sedangkan percobaan ketiga nilai kalori jenisnya 8,4. Nah, ketiga percobaan ini dalam buah pisang menunjukkan nilai kalori jenis bahan yang selisihnya itu cukup besar. Hal ini dapat terjadi kemungkinan itu karena kurangnya kecekatan dan ketelitian praktikan, sehingga dalam menjaga suhu, karena penentuan kalori jenis ini melibatkan suhu, itu untuk menjaga suhunya saat praktikum itu harus teliti, jadi mungkin ada yang kurang sesuai, sehingga berdasarkan ketiga percobaan tersebut rata-rata nilai kalori jenis buah pisangnya yaitu 9,02 Joule per gram derajat Celcius. Berdasarkan pembahasan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Kalori jenis suatu benda adalah kalori yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu tiap satuan massa benda tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Kalori jenis suatu bahan dapat ditentukan dengan teknik kalorimetri yang melibatkan perpindahan kalori dalam sistem tertutup. Perhitungannya dengan persamaan asas Black. Rata-rata kalori jenis labu putih yaitu 7,93 Joule per gram derajat Celcius. Rata-rata kalori jenis buah pisang yaitu 9,02 Joule per gram derajat Celcius. Berikut alat daftar pustaka yang dicantumkan dalam pembahasan ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.